Selamat siang. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial Clairaut. Persamaan diferensial Clairaut mempunyai bentuk umum adalah Y sama dengan X dikalikan dengan turunan Y terhadap X ditambah fungsi turunan Y terhadap X, di mana fungsi ini merupakan fungsi sembarang ya. Nanti kita lihat di dalam contoh-contoh soal. Nah, ketika kita misalkan turunan Y terhadap X ini adalah parameter P ya, maka bentuk umum persamaan diferensial Clairaut ini dapat ditulis menjadi Y sama dengan XP ditambah fungsi P ya. Ini bentuk umum persamaan diferensial Clairaut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita menurunkan persamaan diferensial Clairaut ini terhadap X ya. Jadi fungsi Y sama dengan XP ditambah fungsi P ini kita turunkan terhadap X, dapat menghasilkan dy per dx itu adalah P, sedangkan XP diturunkan terhadap X ini menghasilkan X dp dx ditambah P dx dx. Ketika fungsi P diturunkan terhadap X, maka kita mendapatkan nilai adalah fungsi ini dikalikan dengan dp dx, sehingga hasilnya adalah turunan ini turunan P ini dikalikan dengan dp dx ya, sehingga kita mendapatkan persamaan akhir ketika P dengan P bisa dicoret menjadi 0, maka tinggal persamaan ini ya. Ini bentuk terakhir persamaan diferensial Clairaut ya, ketika kita berhasil menurunkannya ya. Jadi ketika ada suatu persamaan ini menjadi mempunyai nilai 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah X min turunan P ini terhadap X sama dengan 0 ya, atau turunan P terhadap X sendiri yang sama dengan 0. Jadi ada dua solusi dari persamaan Clairaut ini ya, karena perkalian persamaan Clairaut ini menghasilkan nilai 0, maka mau tidak mau salah satu sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat bahwa penyelesaiannya yaitu turunan P terhadap X sama dengan 0 ya, maka P sendiri sama dengan konstanta. Ini menjadi solusi umum yang kalau kita masukkan ke dalam persamaan awal tadi, maka P itu kita ganti dengan konstanta menjadi Y sama dengan Cx ditambah fungsi konstanta ya, karena dia adalah fungsi P ya. Nah, sedangkan satu suku yang juga harus sama dengan 0 itu adalah X, di mana fungsi turunan pertama P ini sama dengan 0. Jadi maka turunan fungsi P ini sama dengan X ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu fungsi P itu sama dengan suatu nilai X, maka di sini adalah disebut fungsi solusi singular ya. Nanti kita bisa bahas lagi. Jadi ini solusi singular itu merupakan selubung dari solusi
umum persamaan diferensial dari persamaan diferensial Clairaut ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, contoh soalnya nanti. Jadi contoh yang pertama, ketika kita mendapatkan soal bahwa y sama dengan xp ditambah 1/p. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsi p-nya itu adalah 1/p ya. Jadi ketika kita turunkan soal yang diketahui ini terhadap x ya, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi dy per dx, maka p itu diturunkan terhadap x, maka p dx per dx ini karena dua-duanya memiliki fungsi x ya. Jadi pertama kita x dulu terhadap x, yang kedua adalah p terhadap x. Jadi karena dia perkalian maka turunannya harus 2 ya. Jadi p x dx dan x p dx. Nah, untuk yang 1/p maka kita bisa mendapatkan hasil minus 1/p kuadrat dikalikan dp per dx ya. Oke, jadi setelah kita tahu bahwa turunan y terhadap x itu adalah p ya, maka kita dapat menghasilkan persamaan seperti ini. Dx per dx adalah 1, x dp dx seperti ini, dan kita kumpulkan yang dp dx dengan dp dx, maka hasilnya adalah x min 1/p kuadrat dp dx ya. Nah, kita bisa mencoret p itu sama dengan 0. Jadi ketika ada dua fungsi dua suku perkalian ini hasilnya sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah suku yang pertama sama dengan 0 atau suku yang kedua sama dengan 0. Jadi dapat kita pastikan bahwa kita menyelesaikannya harus dua-duanya kita sama dengan 0 ya. Yang pertama, ketika turunan p terhadap x sama dengan 0, maka dp sama dengan 0 dx, sehingga p sama dengan c. Nah, solusi umumnya kita masukkan saja p ini ke fungsi umum fungsi soal ya, maka yang tadinya y sama dengan px ditambah 1/p, maka p-nya diganti dengan c. Jadi solusi umumnya adalah y sama dengan cx ditambah 1/c. C-nya adalah suatu konstanta ya. Nah, yang kedua, kita suku keduanya juga disamakan dengan 0, maka x min 1/p kuadrat sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai p-nya sama dengan plus minus 1/akar x ya. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin mendapatkan nilai tidak ada akarnya, maka p kuadrat sama dengan 1/x. Nah, dimana kita tadi sudah pahami bersama bahwa dalam persamaan p sama dengan 1/x ini merupakan suatu solusi singular ya. Jadi ketika kita substitusikan ke dalam persamaan awal, maka kita peroleh y itu sama dengan x plus minus akar x ditambah plus minus akar x. Nah, kalau kita selesaikan ini mendapatkan hasil seperti ini. Jadi y kuadrat sama dengan 4x ya. Kalau kita gambarkan, jadi y kuadrat sama dengan 4x itu adalah suatu elemen ini ya, itu merupakan solusi singular ya. Nah, sedangkan garis-garis ini kita dapatkan dari persamaan y sama dengan cx ditambah
seper C ya. Jadi kita mendapatkan gambar garis-garis ini adalah persamaan Y sama dengan CX ditambah seper C ya. Jadi kita ini adalah solusi umumnya adalah garis-garis yang ini, sedangkan solusi satu yang solusi tunggal yang tidak pernah dipotong oleh garis ini ya, itu merupakan solusi singular, dan solusi umumnya adalah garis-garis ini ya. Ini ciri khas dari suatu persamaan diferensial Clairaut ya. Nah, ini bayangan kita sudah bisa kita pahami bahwa dalam persamaan diferensial Clairaut itu mempunyai dua solusi, yaitu solusi singular dan solusi umum ya. Contoh yang kedua, jadi ada soal Y sama dengan PX ditambah P min P kuadrat ya. Kita pahami P itu adalah turunan DY terhadap DX ya. Jadi kita paham dari awal untuk bentuk umum persamaan diferensial Clairaut itu P nya merupakan turunan Y terhadap X ya. Nah, kalau ada soal seperti ini adalah persamaan diferensial Clairaut, maka langkahnya harus kita turunkan terhadap X ya. Ya, kita tahu P ini adalah fungsi X juga ya. Jadi turunan soal ini terhadap X diperoleh seperti yang soal nomor 1, karena dia ini satu-satu ya. Jadi pertama kita turunkan dx terhadap dx yang nilainya nanti 1 ya. Sedangkan yang kedua adalah P nya sendiri terhadap X ya. Nah, untuk yang P nya sendiri maka kita turunkan terhadap X, yaitu dP per dx, sedangkan P kuadrat adalah min 2P dP dx ya. Jadi ini dengan mudah kita menurunkan soal ini terhadap X semua ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Maka kita kumpulkan yang ada perkalian dP per dx nya, kita jadikan 1 menjadi ini ya. Sedangkan P dengan P kita bisa cancel menjadi 0 ya. Jadi ketika ada suatu persamaan perkalian yang hasilnya sama dengan 0, maka jawabannya salah satu dari suku yang dikalikan ini harus sama dengan 0 ya. Jadi pertama ya kita buat dP per dx nya sama dengan 0. Yang kedua adalah X plus 1 dikurangi 2P sama dengan 0 ya. Seperti contoh yang pertama tadi, maka dP per dx sama dengan 0, sehingga P sama dengan C. Kita substitusikan ke persamaan umum menjadi Y sama dengan CX ditambah C min C kuadrat ya, karena tadi soalnya tadi adalah Y sama dengan PX ditambah P dikurangi P kuadrat ya. Jadi karena P nya sama dengan C, maka solusi umumnya adalah ini. Ini fungsinya nanti kita buat gambarnya. Nanti Anda harus coba gambarkan ya, ini seperti apa. Ini adalah persamaan garis ya. Nah, yang kedua adalah suku yang kedua itu sama dengan 0. Suku yang kedua adalah X min plus 1 min 2P sama dengan 0. Jadi dengan demikian P nya adalah X per 2 ya, ditambah setengah ya. Jadi ini
kita substitusikan kepada persamaan awalnya tadi adalah Y sama dengan PX plus P dikurangi P kuadrat. Jadi P kita substitusikan dengan sini, maka hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 1 dibagi 4 ya. Jadi kalau kita selesaikan, solusinya adalah seperempat X ditambah 1 kuadrat ya. Ini dinamakan solusi singular ya. Ini solusi umum, ini solusi singular. Maka dua solusi ini ya Anda coba gambarkan ya. Jadi tolong Anda bisa buat gambarnya. Ini adalah garis dan ini adalah persamaan elip ya. Oke, contoh yang ketiga ya. Jadi kita bisa pahami dari persamaan diferensial Clairaut ini. Kita lihat 3 contoh soal saja. Nanti Anda coba lihat, kerjakan sendiri ya. Latihan ada 2 soal ya. Jadi yang ketiga ini adalah diketahui Y sama dengan X dy per dx ditambah turunan dy per dx kuadrat ya. Jadi sesuai dengan awal pembahasan tentang persamaan diferensial, turunan dy per dx ini kita misalkan adalah P ya. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan XP ditambah P kuadrat ya. Nah, tentu saja kita menyelesaikannya dengan menurunkan persamaan yang bentuknya adalah sudah ada perkalian X dan P seperti ini ya. Kita turunkan Y nya terhadap X, maka diturunkan P dx per dx adalah 1 ya. Ini nggak usah ditulis lagi, dx per dx nya adalah P ditambah X dp per dx ya, ditambah 2P dp per dx ya. Jadi dengan demikian kita kumpulkan yang mengandung dp per dx itu menjadi X ditambah 2P ya. Jadi kita bisa coret P nya sehingga persamaannya menjadi X ditambah 2P dikalikan dp per dx sama dengan 0 ya. Sekali lagi ada 2 suku perkalian yang hasilnya sama dengan 0. Itu ada 2 jawaban, yaitu yang suku pertama ini sama dengan 0 dan suku kedua sama dengan 0 ya. Nah, kita sudah terbiasa bahwa kita lakukan ini dulu, dp per dx sama dengan 0, sehingga dia adalah solusi umum ya. Sehingga solusi umumnya adalah karena dia P sama dengan C, maka kita substitusikan ke sini adalah Y sama dengan CX ditambah C kuadrat ya. Ini solusi umumnya karena kita memasukkan P sama dengan C ya. Nah, yang kedua kita adalah membuat X ditambah 2P nya sama dengan 0 ya. Oke. X ditambah 2P sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai P sama dengan minus X dibagi 2 ya. Nah, nilai P nya kita substitusikan ke dalam suatu persamaan sehingga kita dapatkan solusi singularnya adalah Y sama dengan minus X kuadrat dibagi 4 ya, X kuadrat per 4. Nah, kalau kita gambarkan solusi singular ini dan solusi umumnya tadi, solusi umum adalah suatu garis, ini adalah suatu ini, kita dapatkan seperti ini ya. Jadi
ini adalah solusi singularnya yang berwarna hitam ini, yang lain itu suatu solusi umumnya, yaitu merupakan garis yang tidak pernah memotong solusi singularnya, ya, dia paling tidak menjadi garis singgungnya, ya. Nah, ini pembahasan tentang persamaan diferensial Clairaut, ya. Jadi selanjutnya Anda bisa latihan dua soal sebagai berikut, ya. Jadi latihannya bahwa Y sama dengan X dy per dx ditambah 2 dy per dx kuadrat, ya. Dan yang kedua adalah Y sama dengan X dy dx ditambah dy dx min dy per dx kuadrat. Ya, silahkan Anda coba supaya Anda tetap yakin bahwa Anda bisa melakukan latihan dengan sendiri sehingga paham tentang apa yang dinamakan persamaan diferensial Clairaut, ya. Demikian hari ini, semoga Anda bisa belajar memahami tentang persamaan diferensial Clairaut. Sampai ketemu hari Rabu mendatang, ya. Terima kasih.